nama saya Manti Yulisti. Saya dari Universitas Oso Pontianak, Prodi Ilmu Kelautan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis partikel, bentuknya, tekstur permukaan, ukuran partikel, dan sebaran partikel sedimen. Yang pertama ada jenis partikel sedimen. Istilah partikel digunakan untuk semua material sedimen termasuk material yang ditransportasi secara fisika sebagai material padat sebelum diendapkan. Jenis-jenis partikel sedimen. Partikel sedimen dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pecahan padat dari endapan yang lebih tua, partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Semua partikel yang dierosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan disebut partikel terrigenous. Partikel terrigenous terdiri dari dua kelompok, yaitu material anorganik dan material organik atau carbonaceous. Partikel terrigenous terlepas dari batuan induknya disebabkan oleh beberapa proses antara lain weathering atau pelapukan, terjadinya bencana yang menimbulkan kerusakan, dan aktivitas glasial. Partikel terrigenous anorganik. Sedimen terrigenous anorganik terdiri dari material batuan yang telah terlepas dan hasil perubahan kedua mineral clay yang dibentuk selama proses weathering secara kimia. Sedimen terrigenous anorganik terdiri dari fragmen batuan, kuarsa, feldspar, mineral-mineral berat, dan lapisan silikat lattice. Ini menunjukkan berbagai jenis batuan dan mineral yang umum ditemukan di alam, disertai dengan nama-nama ilmiahnya. Partikel terrigenous organik. Partikel-partikel bahan organik padat terdiri dari dua jenis, yaitu material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua, detritus tanaman modern. Material padat yang mengandung bahan organik berasal dari formasi yang lebih tua meliputi hancuran batu bara bituminous dan antrasit. Bituminous merupakan mineral yang mempunyai bitumen, dan bitumen adalah suatu istilah yang dipakai untuk bahan-bahan yang mudah menyala tersusun dari campuran hidrokarbon dari proses oksigenasi. Antrasit adalah batu bara yang mempunyai tingkatan metamorfose yang tertinggi dan dicampur dengan kandungan karbon antara 92-98%. Detritus tanaman modern. Tanaman-tanaman modern membentuk suatu penutup yang kontinu di daerah yang beriklim sedang. Jumlah daun yang gugur pada setiap musim banyak sekali. Umumnya tanaman tersebut menjadi lapisan humus, tetapi banyak juga daun-daun yang gugur ini menjadi bagian dari endapan yang ada di kolam, rawa, danau, sungai, dan laut. Detritus tanaman lainnya meliputi ranting, batang, benih yang berukuran mikroskopis, dan tepung sari. Partikel yang bukan merupakan pecahan padat dari endapan yang lebih tua. Partikel-partikel ini meliputi yang pertama, partikel-partikel piroklastik yang berasal dari letusan gunung, dan partikel-partikel padat yang berkembang melalui proses biokimia dan kimia pada dasar perairan. Yang kedua, bentuk partikel sedimen. Bentuk partikel sedimen adalah bentuk partikel secara geometri, dan bentuk ini dapat menggambarkan asal partikel, sejarah partikel, dan struktur lattice internal partikel. Kualitas informasi terhadap proses dapat diperoleh dari bentuk partikel-partikel ini. Kerikil yang mengalami proses turbulensi tinggi pada daerah pantai mempunyai bentuk bulat. Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan partikel yang mengalami abrasi selama proses transportasi terjadi, yaitu bentuk awal sewaktu terlepas dari lapisan batuan, komposisi, apakah satu partikel terdiri dari satu atau beberapa mineral atau fragmen batuan, kekerasan dan kerapuhan partikel, bagian-bagian turunan seperti patahan, joins, pecahan ukuran, sumber transportasi, dan kekuatan transportasi termasuk jarak dan energi dari sumber transportasi. Sebagian bentuk partikel-partikel mempengaruhi model transportasi dalam air, di mana bentuk ikut menentukan apakah partikel-partikel tersebut ditransportasi secara rolling atau tersuspensi. Selama proses pengendapan melalui air, partikel berbentuk tongkat mengendap lebih cepat dari bentuk piring walaupun mempunyai volume dan densitas sama. Ada dua konsep penting yang berhubungan dengan bentuk, yaitu sphericity dan roundness. Sphericity adalah suatu urutan tingkatan yang menunjukkan suatu partikel mendekati bentuk bola. Secara teoritis,
sphericity adalah perbandingan antara permukaan partikel dengan permukaan sphere atau bulat yang mempunyai volume atau AS. Dalam prakteknya, permukaan partikel yang tidak beraturan hampir tidak mungkin untuk dapat diukur. Oleh sebab itu, cara yang lebih mudah untuk mengukur volumenya adalah dengan cara menggelamkan ke dalam air, kemudian mendefinisikannya sebagai sphericity. Fp adalah volume partikel, Fcs adalah volume sphere terkecil yang paling dekat pada partikel tersebut. Pengukuran sphericity harus mempertimbangkan tingkah laku hidraulik dari partikel-partikel tersebut. Roughness adalah bentuk partikel yang berhubungan dengan tingkat ketajaman dan lekukan dari sisi-sisi dan sudutnya. Roughness secara geometri adalah sphericity yang independen. Roughness merupakan hubungan antara jari-jari individual, sisi dan sudutnya, jumlah sudut yang diukur, dan jari-jari maksimum dari lingkaran tempat pengukuran. Untuk jelasnya bisa dilihat dari gambar 3.1. Dan ini contoh gambar dari roughness. Roughness pebble ditunjukkan untuk perubahan yang terjadi pada hilir sungai. Contoh pebble yang berbentuk angular atau bersiku-siku pada daerah hulu sungai berubah menjadi bentuk round atau bulat pada bagian hilir. Skala roughness berkisar 1 sampai 0, di mana semakin tinggi angka skala menunjukkan semakin bulat partikel tersebut. Roughness partikel-partikel yang berukuran pasir sangat mudah diukur, yaitu dengan cara mencocokkan outline partikel yang akan diukur dengan 2 set gambar standar partikel pasir seperti pada gambar 3.2. Dan ini adalah contoh dari roughness pebble-nya. Pada gambar 3.2 dapat dilihat bahwa masing-masing pasangan mempunyai sphericity yang berbeda, dan secara visual terdapat 6 kelas skala roughness, yaitu very angular, angular, subangular, subrounded, rounded, dan well-rounded. Angular adalah bentuk partikel-partikel sedimen yang menggambarkan tidak terjadinya abrasi atau abrasi terjadi dengan kekuatan yang kecil sekali terhadap sisi dan sudut partikel tersebut. Roughness partikel kuarsa yang berukuran pasir merupakan proses lambat yang tidak kelihatan atau rounding. Berkurang dengan berukurangnya ukuran, partikel pasir halus dan lempung cenderung dalam bentuk angular. Hasil pembandingan roughness pasir daerah pantai dan dune menunjukkan bahwa partikel di daerah dune lebih roughness dari pantai. Perbedaan ini disebabkan oleh angin yang secara selektif memindahkan partikel pasir yang lebih bulat jauh dari daerah pantai. Oleh sebab itu, adanya perbedaan roughness lebih disebabkan oleh hasil sorting daripada hasil abrasi. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.